Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati SMP Negeri Pancasila, Ketua Komite SMP Negeri Pancasila, pada siang hari ini rekan-rekan guru. Puji syukur alhamdulillah atas kebaikan kesehatan, panjang kekuatan sehingga masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 4 Kodam dalam rangka perampungan tugas calon guru penggerak saya sendiri Yati Sukawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gorontalo Utara. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu walaupun di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita mulai. Dan sebelum kita masuk pada para materi untuk mencairkan suasana kita pada siang hari ini, saya tahu Bapak Ibu pasti sudah capek setelah melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Ya Bapak Ibu, jika seandainya saya SMP Negeri 4 Kodam, Bapak Ibu ikuti saya, semangat luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. SMP Negeri 4 Kodam. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu. SMP Negeri 4 Kodam. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak tepuk tangan Bapak Ibu. Baik.
Tetapi kalau dia pembelajarannya berpusat pada siswa, anak-anak diberikan materi, kemudian kita pakai metode atau metode apa yang akan kita pakai hari ini dalam pembelajaran, kemudian kita sesuaikan dengan metode tersebut. Dan misalnya kita ambil dalam materi hari ini kita mengajar, kita bentuk diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini kita mengajar, kita memberikan arahan kepada mereka dan mereka bekerja dalam kelompok seperti itu. Artinya di sini ada kemandirian siswa. Sehingga pada pembelajaran paradigma baru ini anak-anak itu lebih menguasai, mereka lebih bertanggung jawab, mandiri seperti itu. Mereka bisa berkolaborasi antar teman seperti itu. Berikut ini ada konsep yang berikut adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sudah kita laksanakan di sekolah. Sebenarnya kita sudah melaksanakan semuanya. Namun disiplin positif yang dimaksudkan di sini sebaiknya kita menerapkan disiplin positif ini bukan karena adanya hukuman ataupun reward atau kita memberikan hadiah seperti itu. Misalnya kita menyuruh anak, misalnya ini, nanti ibu mau kasih hadiah kerja kemarin ini. Tidak seperti itu. Artinya kita menerapkan disiplin positif ini, kita usahakan disiplin positif ini dilaksanakan oleh siswa itu memang nyata dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena adanya hukuman. Awas nanti dipukul, kalau tidak kerjakan ini dipukul memukul. Itu kan satu ancaman hukuman buat anak seperti itu. Nah, disiplin positif ini misalnya kita memberikan satu kesepakatan di kelas seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya. Berikut melaksanakan upacara bendera. Ini semua kita sudah laksanakan. Berikut menggunakan pakaian yang lengkap, atribut lengkap seperti itu. Berikut ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang sudah ada di sekolah, nilai-nilai yang sudah ada dan perlu yang sudah kita terapkan dan perlu kita kembangkan. Nah, untuk nilai kebajikan yang dimaksud itu tujuannya untuk menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kolaboratif, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis, dan mampu menciptakan keterampilan hidup yang keahlian mereka menurut keahlian mereka sendiri. Berikut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan termasuk kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang harus kita penuhi. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kami maksud adalah yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis ini, kebutuhan makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Berikut kasih saya. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini pun yang dibutuhkan oleh siswa kita. Mereka perlu bertahan hidup, perlu juga kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kepuasan. Berikut konsep yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini itu dimasukkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang lain, yang saya maksud tadi dari awal. Tujuannya itu untuk mendapatkan
sebagai guru, kita harus memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol yang kita punya itu yang pertama sebagai penghukum. Berikut sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai manajer, dan guru sebagai teman, berikut guru sebagai pemantau. Nah, di sini posisi kontrol ini bisa saya berikan contoh sebagai penghukum. Contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugasmu,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Yang lebih semangat lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi hari ini adik-adik semua sehat ya? Ya. Jadi hari ini Ibu masuk di kelas 7 dalam rangka membuat satu kesepakatan atau keyakinan kelas bersama dengan adik-adik. Pernahkah mendengar kalimat ini? Keyakinan kelas pernah dengar? Tidak. Belum pernah. Ya. Tapi so pernah dengar. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang kita buat yang menjadi suatu aturan ataupun tata tertib yang ada di kelas, ya. Contohnya, misalnya di kelas itu ada tata tertib kelas, ya kan? Tata tertib kelas, misalnya di dalam tata tertib kelas itu biasanya adik-adik menuliskan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Yang lebih dekatnya lagi. Yang biasanya di dalam kelas itu kita harus apa? Tidak boleh menulis diri dengan meja. Ya? Tidak boleh menulis diri dengan meja. Yang lebih setiap harinya biasanya menyapu, Ya. menjaga kebersihan, ya kan? Ya. Menjaga kebersihan kelas, toh? Ya. Kan kalau kelas ikut ketika kita biasanya di dalam kelas itu ada teman yang suka mengejek, ya kan? Ya. Bergurau dengan teman biasanya bilang, kamu ini seperti itu kan? Tapi dalam hal ini keyakinan yang kita buat ini akan menjadi satu kesepakatan kita bersama dan kemudian akan kita tuliskan menjadi suatu tata tertib kelas. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas di satu mata pelajaran itu, misalnya di mata pelajaran itu ya, kalian akan ibu berikan ulangan, misalnya. Ulangan kan? Di ulangan itu ada yang tidak jujur. Ada yang biasanya memang katakan tidak boleh menyontek, ya kan? Tidak boleh menyontek pada saat ulangan, ya kan? Ada yang suka menyontek di sini? Ada, jujur ya, tidak boleh menyontek. Jadi kebiasaan biasanya kalau tidak belajar besok ulangan dan kita tidak belajar berarti tidak ada persiapan diri. Yang terjadi adalah apa? Menyontek. Tapi menyontek itu bukan suatu perbuatan yang baik, ya kan? Tidak jujur, ya kan? Namun pada pembuatan keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Seperti kalimat negatif itu misalnya begini. Adik-adik tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, ya kan? Nah, itu kalimat negatifnya. Nah, kalimat positifnya menjadi seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau yang menyebut negatif juga kan? Tidak jujur. Nah, hari ini adik-adik akan membuat keyakinan kelas itu, ya, membuat keyakinan kelas dan tulislah keyakinan kelas itu dalam kalimat positif, bukan negatif. Nah, hari ini Ibu akan bagikan kertas ini dan tuliskan keyakinan kelas yang akan adik-adik sampaikan, ya. Jadi Ibu bagi ya.
tuliskan di sini keyakinan kelas yang akan kalian tempel di depan nanti. Ibu mau tulis? Yang tadi ditulis di sini. Ibu mau tulis? Iya, kan terserah, yang penting dapat lihat. Jadi kalimat apa ibu punya anu ini? Mantap. Kenapa juga ini? Kalau aku pembunyi kalau pengen bayar panen mon ya. Tulis saja yang tadi foto. Jadi sekarang adik-adik tempelkan yang sudah dituliskan tadi di depan, di sini. Silakan, ibu mulai dengan yang di depan ini. Ya. Silakan ditempelkan di depan sini, mulai dari sini. Bisa? Lanjut yang lain, yang lain. Silakan, yang pendek menempelnya di bawah. Sini. Yang lain maju. Silakan di samping, ada di samping, di sebelah. Iya. Bisa? Di sini lain. Ya. Oke. Sekarang adik-adik lihat yang sudah ditempelkan di depan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 16 kesepakatan yang kita sudah tuliskan di sini, ya? Ada 16. Ibu mulai dengan keyakinan yang ditulis pertama. Membuang sampah di tempatnya. Setuju ya?
yang main HP, itu tidak bisa ya? Jadi fokus pada saat ibu guru sementara mengajar. Berikut, semua siswa melaksanakan tugas. Tugas yang dalam hal ini tugas apa? Misalnya, tugas membersihkan selokan di depan, tugas mengepel, ya kan? Tugas menghapus papan tulis. Seperti itu. Berikut, berdoa sebelum mulai pelajaran. Dan ini sudah bersahabat dengan semua teman. Artinya, adik-adik tidak boleh memilih hanya berteman dengan misalnya Elis, maunya cuma belajar berteman dengan Abel. Itu tidak boleh, ya. Jadi, bertemanlah dengan semua yang ada di kelas. Jangan memilih-milih teman. Berikut, istirahat tepat waktu. Ya, itu benar. Istirahat tepat waktu. Berikut, membawa seluruh peralatan belajar. Apa peralatan belajarnya? Buku. Apa yang tadi? Pulpen. Ini yang paling utama. Tadi teman yang lain tidak bawa pulpen. Jadi sudah ada di sini. Berikut, berpenampilan baik dan rapi. Ya? Tidak boleh menggunakan sepatu selain sepatu sekolah yang lain yang dipakai di kebun. Ya? Pakai jas, pakai topi, pakai apa? Ini atribut. Lambang ini harus ada karena lambang SD, SMP, SMA itu beda. Nah sekarang, oke, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan ini akan menjadi aturan di kelas. Tidak boleh dilanggar, ya? Jadi, insya Allah ini ke depan menjadi suatu nilai, beberapa nilai yang harus diyakini di dalam kelas. Ya. Jangan ada yang melanggar, ini ya. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Buat keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Dan insya Allah keyakinan ini akan kita laksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu. Insya Allah adik-adik sehat dan sekarang sudah masuk waktu istirahat. Silakan. Siap, terima kasih. Tadi Ibu dapat laporan dari kelas bahwa kamu tadi marah-marah di kelas. Benar? Aku marah-marah. Dengan saya selalu selesai. Ngapain dia tadi di kelas? Saya selain kamu marah-marah dulu ya, kamu ngapain dia? Saya tanya dia, kamu tahu tidak? Kamu memukul dia, berarti kamu memang marah sekali tadi.
Iya, memang kalau ibu menurut ibu apa yang kamu lakukan itu wajar ya, karena eh, sesuatu hal yang dilakukan oleh teman kalau menurut kita itu tidak benar pasti kita marah ya, karena dia menyontek hasil kerja kamu itu ya. Berarti apa yang kamu lakukan tadi itu benar atau tidak? Tidak benar. Berarti sudah melanggar kesepakatan kita ya, kesepakatan kelas mestinya, kesepakatan kelas lalu ya. Berarti kira-kira menurut Yuni apa yang dilakukan tadi itu melanggar kesepakatan yang mana? Kira-kira ini kan hal yang tidak baik. Kira-kira yang mana? Tidak menghargai teman. Nah, ya, berarti itu sudah melanggar satu, tidak menghargai teman, apalagi Dan suka marah-marah. Iya. Nah. Jadi kira-kira ke depan Yuni mau apa? Memperbaiki diri seperti apa? Saya janji akan memperbaiki diri saya supaya saya tidak akan marah-marah lagi kepada teman dan Mau apa? Hal pertama apa? Kamu akan lakukan apa sama Kesia? saya akan meminta maaf kepada Kesia. Oh iya, itu benar. Oke, berarti Yuni berjanji tidak akan melakukan itu ya? Iya, terima kasih Yuni. Selamat belajar, insya Allah Yuni sehat ya. Terima kasih. Oke, pulang saja di kelas. Sudah, stop. Minarti, kamu sengaja ibu undang ke sini ya. Kamu sudah tahu kenapa saya undang ke sini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ibu tadi menerima laporan dari ketua kelas ya bahwa kamu sering datang terlambat sehingga masuk kelas juga terlambat. Ya, benar? Benar, Bu. Kenapa kamu sering terlambat? Kamu tahu tidak bahwa terlambat itu merupakan satu kesalahan? Tahu, Bu. Kesalahan kan? Iya, Bu. Iya, kesalahan. Iya, tidak apa-apa. Ini biasanya sebagai manusia itu pasti sering melakukan kesalahan, termasuk Aminarti juga sering datang terlambat. Namun kesalahan ini bisa kita perbaiki ya. Ya. Nah, kamu sering terlambat ke sekolah itu pasti ada alasannya, iya kan? Ya, Bu. Kira-kira kenapa kamu sering terlambat? Saya sering main HP larut malam. Main HP sampai larut malam sehingga pagi terlambat bangun, ya? Ya, Bu. Iya. Kamu tahu tidak bahwa datang terlambat ke sekolah itu melanggar kesepakatan kelas, ya kan? Ya, Bu. Pernah ingat kan? Masih ingat bahwa kita pernah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Ya, Bu. Salah satunya tidak boleh datang Terlambat, Bu. Iya. Jadi berarti kira-kira menurut kamu datang terlambat itu melanggar apa? Disiplin, Bu. Berarti kamu adalah termasuk siswa yang tidak disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu. Dengan kita disiplin berarti kita bisa menghargai waktu, kemudian kita bisa juga menghargai orang lain. Terus kegiatan kita ataupun pekerjaan kita itu tidak menumpuk, ya? Ya, Bu. Iya. Jadi Aminarti, kira-kira menurut kamu kalau kamu sering datang terlambat itu apa kira-kira solusi dari kamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya tidak akan main HP sampai larut malam dan tidak begadang. Iya. Tidur tepat waktu. Oh, cepat tidur ya? Ya. Iya. Jadi ini kamu sendiri yang membuat solusinya. Jadi jangan dilanggar ya? Ya, Bu. Iya. Jadi insya Allah ibu juga ini kan kamu sudah menemukan solusinya bahwa kamu tidak akan terlambat lagi dengan
tidak akan main HP sampai tengah malam ya. Kamu sendiri yang membuat itu, dan ke depan insya Allah Ibu juga akan koordinasi dengan orang tua kamu ya. Iya Bu. Ya. Jadi silakan Aminarti kembali ke kelas ya. Belajar seperti biasa dan usahakan tidak akan terlambat lagi ya. Makasih Bu. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Putri Asmun. Saya dari kelas 9 SMP Negeri 4 Kuandang. Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu Yanti karena saya dapat mengendalikan diri dari amarah akibat perbuatan teman-teman saya. Saya lebih bisa bersabar dan dapat menghargai teman-teman.